Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Wilan Taufik. Di channel ini kita akan bahas seputar tutorial dan keuangan. Nah, pada video kali ini kita akan meneruskan video sebelumnya ya tentang bagaimana cara mendapatkan $16.000. Kemudian kita eksekusi bagaimana cara membuat blognya, kemudian bagaimana cara settingnya ya, terutama setting template, tema ataupun deskripsi supaya si tampilan webnya itu kita bisa kita bisa menarik ya di mata pembaca. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi tutorial dari saya yang menarik. Oke, kita langsung saja ke tutorial ya. Langkah pertama, silakan teman-teman buka aplikasi Google Chrome, kemudian buka yang namanya link blogger.com. Nah, bisa dilihat di layar, kemudian pilih search in ya. Kita tunggu. Nah, teman-teman bisa search in menggunakan akun Google masing-masing. Kalaupun belum, silakan daftar ya. Nah, di sini kita pilih menggunakan akun Google ya. Nah, kita tunggu, kemudian di sini udah ada ya. Nah, namun kita akan buat blog baru. Nah, caranya klik blog baru ya, kita buat. Kemudian di sini tuliskan judul yang akan teman-teman buat ya. Misalkan tutorial teknologi ataupun tutorial blog. Kemudian selanjutnya, nah di sini masukkan alamat blogger teman-teman ya. Di sini masukkan alamat yang mudah diingat dan yang masih tersedia ya. Tentunya yang menarik dan mudah diingat ya oleh calon pembaca. Nah, apabila tersedia, kita mulai klik simpan. Selanjutnya kita tunggu. Nah, di sini blognya sudah terbuat ya. Nah, di sini banyak sekali beragam menu ya. Lanjut kita akan lihat hasil blognya. Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya ya. Lalu kita akan menuju halaman-halaman, kita menyetel pengaturan, kita masukkan deskripsi blog ya. Itu hingga sampai 500 karakter ya kita masukkan. Silakan teman-teman masukkan deskripsi blog ya. Kemudian simpan. Oke, kita kembali lagi ke paling bawah ya. Di sini tidak perlu. Nah, di sini juga bisa ubah favicon ya. Nah, untuk ubah favicon itu ukurannya harus 100 KB dengan gambar bujur sangkar ya. Jadi itu minimal 100 KB ukuran filenya, bisa dibuat lewat AI ataupun Photoshop ya. Kalaupun udah, bisa disimpan ya. Oke, kita kembali lagi ke bagian bawah ya. Di bagian bawah kita aktifkan ya, dapat akses mesin telusur ya. Kemudian di sini juga kita bisa custom domain ya. Apabila teman-teman bisa custom domain blogger antara top level domain, itu bisa menggunakan contoh seperti ini ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas. Nah, ini sebagai salah satu contoh bahwa blogger itu bisa custom domain ya dengan menggunakan top level. Oke, kita lanjutkan ya ke bagian selanjutnya, yaitu kita pilih ya. Pilih bagian HTTPS-nya itu diaktifkan ya. Kemudian gulir ke bawah sampai kita aktifkan ya. Aktifkan. Oke, kita gulir lagi ke bawah. Nah, waktunya kita ubah menjadi Indonesia ya, Jakarta. Kita simpan. Lalu formatnya, format header tanggal kita ubah juga ya. Sesuaikan keinginan kita ya masing-masing. Kemudian kita format stempel waktunya kita ubah ya. Kita bisa menggunakan waktu WM ataupun PM ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, ini yang paling penting, kita aktifkan tag metanya ya, sebagai proses dimana Google bisa mengenali blog kita ya.
Nah, kemudian kita masukkan deskripsinya itu sekitar sampai maksimal 150 ini ya. 150 karakter ya. Oke, simpan. Setelah itu kita bisa lihat, nah ini bisa diaktifkan ataupun tidak juga, tidak masalah ya. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya ya. Oke, kita langsung. Nah, ini di tab monetisasi itu apabila teman-teman sudah daftar AdSense itu bisa diaktifkan ya. Kemudian bisa kelola blog juga, bisa dihapus, edit ataupun impor ya. Kemudian feednya itu pilih pendek ya. Feed blognya itu pilih pendek. Lalu di sini kita akan merubah tema ya. Oke, kita ubah template-nya ya supaya lebih mobile friendly. Kita bisa menggunakan template yang berbayar ataupun yang gratis. Nah, saya coba pakai template link mag ya. Kita hapus. Nah, kemudian pastikan sini ya template-nya. Simpan. Baik, lalu kita lihat hasilnya. Oke. Kita refresh. Nah, udah jadi kan? Nah, ini hasilnya ya. Oke, kita kembali lanjut ke bagian tata letak. Nah, untuk tata letak itu bagaimana template kita dipasang ya. Jadi otomatis tata letaknya itu berubah ya. Nah, untuk tata letak bisa lihat tutorial di bagian customasi template ya. Oke, lanjut. Di sini bisa melihat ataupun membuat sebuah halaman ya. Di sini juga teman-teman bisa buat halaman. Baik itu untuk kontak, about. Nah, ini hasilnya ya, salah satu contoh untuk membuat kontak. Itu pembuatan ya. Kemudian penghasilan juga bisa ya. Di menu penghasilan daftar AdSense itu nanti bisa dimonet ya lewat itu. Kemudian lewat komentar itu akan ada yang berkomentar apabila teman-teman menyalakan komentar tersebut ya. Lanjut di bagian statistik itu bisa menggunakan konten itu bisa dilihat jumlahnya itu berapa kali tayangan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nanti ringkasannya itu bisa dilihat di sana. Baik itu sampai tayangannya jutaan itu bisa dilihat. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah ada menu postingan. Nah, di sini masih 0 ya. Kita coba buat. Nah, kita buat di sini. Oke, kemudian kita setting. Ada yang pakai judul yaitu, kemudian pakai heading ya, heading 2 itu ya. Kita judul sampai kesimpulan pakai heading 2. Oke, kita lanjut ke bagian setting sebelah kanan ya. Kita masukkan label, yaitu kita coba pakai teknologi labelnya atau kategorinya ya. Lanjut kita akan publikasikannya itu atur secara otomatis saja ya. Secara otomatis, kemudian permalingnya itu bisa kita custom atau otomatis. Nah, kita biarkan otomatis saja ya. Kalau mau custom bisa custom ya. Kemudian deskripsinya itu masukkan ya. Itu maksimal 150 karakter ya deskripsinya. Oke, kita akan membuat ataupun memasukkan gambar. Oke, kita upload gambar ya. Lewat komputer ya. Ataupun handphone juga bisa. Oke, pilih, kita tunggu. Oke, kita atur gambarnya itu harus berukuran yang besar ya, ataupun asli. Bolehlah yang asli. Kemudian kita akan masukkan label atau keterangan ya. Di sana tambahkan keterangan juga ya. Untuk menginisialisasi gambarnya supaya terbaca ya. Kemudian kita atur tag alternatifnya itu pakai ya. Oke, kita simpan. Setelah selesai beres, kita akan lanjutkan ke bagian publikasikan. Oke, udah berhasil. Kita refresh. Oke, jadi deh. Nah, itu adalah salah satu pembuatan artikel. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba tutorial cara membuat blog bagi para pemula, bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.